Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Tetap bersama saya, Ibu Karin. Nah, hari ini kita memulai bab baru, yaitu tentang teks fabel. Bagaimana? Sudah siapkah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap? Let's go, kita mulai. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, kita memulainya dari definisi fabel terlebih dahulu. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi. Nah, fiksi itu berarti kisahnya itu bukan kehidupan nyata, jadi hanya angan-angan saja. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang yang ada pada fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat yang jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Nah, kalau yang sifatnya tidak baik, mereka itu ada yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditunjukkan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Nah, setelah kalian membaca dan memahami cerita fabel, kalian dapat belajar pada karakter-karakter binatang tersebut. Jadi, kalau misalnya fabel yang sudah kalian baca memiliki karakter tokohnya itu baik, kalian bisa tiru. Nah, kalau misalnya kalian membaca fabel dengan karakter tokohnya yang jahat, licik, culas, nah itu tidak patut untuk ditiru. Cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu agar memiliki sifat yang terpuji. Nah, yang harus diingat nih ya, fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang punya perilaku seperti manusia. Dan cerita fabel itu adalah cerita yang fiksi. Jadi, bukan kehidupan nyata. Itu yang harus diingat. Ciri-ciri fabel. Fabel mengambil tokoh para binatang. Jadi, tokohnya itu para binatang. Yang kemudian watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Kemudian cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Jadi secara runtut. Fabel menggunakan latar alam, bisa di hutan, di sungai, di kolam, dan lain sebagainya. Nah, ciri bahasa yang digunakan yang pertama adalah menggunakan kalimat naratif. Contohnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Itu adalah kalimat naratif. Kalimat naratif itu adalah kalimat peristiwa yang menunjukkan sebuah peristiwa. Kemudian, ciri bahasa yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Jadi di dalam fabel itu langsung ada dialognya para tokoh menggunakan kalimat langsung. Dan yang terakhir, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi yang tidak formal. Jadi menggunakan kata-kata yang nggak formal, bisa berupa bahasa percakapan. Itu tadi ciri-ciri dari fabel. Nah, saya punya satu tugas. Silakan perhatikan teks fabel di bawah ini. Ada satu buah fabel dengan judul Belalang Sembah. Ini ada di buku paket kalian. Sudah saya pindah ke PowerPoint ini. Tapi jika kalian ingin lebih leluasa lagi membacanya, silakan dibuka buku paket kalian ya. Ini adalah teksnya.
Nah, ini adalah tugasnya. Daftarlah rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Jadi, kalian tuliskan kembali secara ringkas. Peristiwa 1, dimulai dari peristiwa 1, itu rincian peristiwanya bagaimana? Semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Nah, kemudian lanjutkan, peristiwa 2-nya bagaimana? Peristiwa 3-nya bagaimana? Sampai peristiwa terakhir. Kalian tuliskan. Nah, tugas ini silakan kalian tuliskan di kertas folio bergaris atau di buku tugas kalian juga boleh. Jangan lupa, setiap kali tugas yang kalian akan kumpulkan, tolong beri identitas. Kalau sudah selesai tugasnya, dokumentasikan dan kirim ke kantong tugas yang tersedia atau kalian bisa mengirimkannya ke WhatsApp pribadi Ibu. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan berkerumun, hindari tempat-tempat keramaian, dan tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.